Tiba-tiba udah ada flysheet aja karena ini hujan, jadi aku langsung pasang-pasang gini baru bisa ngambil gambar ya, supaya nanti enak kita nggak kehujanan gitu teman-teman. Dan ini aku lagi benerin flysheetnya nih karena ya itu teman-teman, kerepotan juga guys kita kalau hujan gini, antara seneng dan juga repot teman-teman. Senengnya tuh syahdu, enak gitu, suasana jadi enak gitulah. Tapi kerepotannya ya kayak gini teman-teman. Masih belum besar sih, tapi antisipasi aja, takutnya nanti hujannya besar gawat. Nah kan enak nih, udah ada flysheet kan, kita nggak perlu ketakut kehujanan. Aduh teman-teman, sorry ya, ini masih berantakan guys, belum rapih banget nih. Hujan sih, hujan turun lagi guys, kayak di nyanyian itu yang hujan turun lagi, asik. Mantep nggak tuh tembang lagu dari Jelly Official. Akhirnya kelar juga guys, masang tendanya belum kelar sih. Ini hujannya tuh asa antara mau hujan atau enggak gitu ya, yang penting gerimis-gerimis. Mau hujan apa enggak sebenarnya? Kalau hujan, hujan lah yang gede, biur, jadi biar mantap. Kayaknya ini gini aja deh. Nah, kayak gini ya teman-teman. Sip, tar dulu lah ngaturinnya teman-teman. Alhamdulillah kelar juga teman-teman. Tinggal kita bikin api nih. Bikin apinya di mana? Di sini aja, Bro. Nah, kelar kan? Jadi kan teman-teman. Wah, tapi kok kayaknya kurang pas ya, ngalangin banget ini kayu ini. Ini aja guys. Nah, pas. Jadi nggak terlalu ngalangin. Mantap. Tinggal cari kayu buat bakar-bakaran. Tapi aku mau ngerapiin ini dulu teman-teman. Sangat berantakan sekali ini. Biar enggak. Panci legendaris kita ya, penangkal hujan ini. Bisa buat nangkal hujan ya. Panci Sunggokong loh. Nggak main-main ini. Pancinya panci legendaris. Bukan sembarang panci. Bikin kopi dulu lah, habis itu kita bersih-bersih ini dulu. Tapi bikin kopi dulu. Biar yahut gitu loh. Nyamuk dan banyak banget nyamuk di sini sih. Musim hujan sih.
Oke, kita bersih-bersih ini. Set, bikin api, ya, sip, mantap. Nyamuknya udah lumayan hilang teman-teman ya. Nyamuknya udah mulai hilang teman-teman, karena udah keluar asap nih. Stok kayu yang banyak teman-teman, stok kayu yang banyak guys. Hujan ini syahdu bener ini, asli ini. Konten camping kali ini kita syahdu teman-teman. Kopi udah mulai matang, api sudah tercipta, wis. Masuk nggak? Menikmati sore hari yang gerimis. Inilah enaknya teman-teman camping. Syahdu teman-teman. Enak kan? Api sudah, kopi sudah, air panas sudah matang, tinggal kita tuangkan saja sini, kita silingkan ke sini teman-teman. Wow, aroma kopi di sore hari loh, gila nggak tuh. Kita tingkringkan bareng-bareng teman-teman nasinya. Ya, kita tingkringkan, kita lihatkan. Wow, mantap nggak? Aduh. Licin juga ini, kita masukkan di sini. Sip. Tinggal kita kudek deh gini. Waduh, masuk nggak tuh? Mantap teman-teman. Sip, jos gando stop markotop teman-teman. Wedan. Kita menikmati sore teman-teman dengan gerimis-gerimis dan secangkir kopi di atas gobar. Wedan, motor legendaris kita. Api unggun udah nyala. Aduh, mantap. Walaupun sendiri di tempat yang horor, tapi kalau ketemu suasana yang kayak gini teman-teman, itu nggak berasa horor. Ya karena belum malam aja ya. Nanti mungkin tunggu malam. Kita seruput dulu lah kopinya. 80 derajat gitu loh. Aduh. Kalian di rumah dimanapun berada, mari kita seruput bareng-bareng. Wedan. Enaknya suasana teman-teman ini. Oh katanya, waduh Mas Jeli asem tenan, ingin ikut camping ini mestinya. Camping syahdu ini, gerimis loh, enak. Aduh. Gerimisnya nggak berhenti teman-teman. Dari tadi masih gerimis tapi nggak masalah. Ini justru menambah sebuah kesyahduan malam ini teman-teman. Kita cek dulu aja nasinya sudah matang belum ini. Karena ini kayaknya, oh, sudah matang belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Matang guys. Nasinya udah matang, jadi kita angkat aja. Dan seperti biasa kita memasak oseng-oseng atau tumisan legendaris Jeli Official yang sudah ada dari zaman dinasti
ke dinasti sampai ke sistem kerajaan, teman-teman. Jadi kita tuangkan saja sini. Oke, kita tunggu aja teman-teman ya. Nanti kalau udah siap baru kita osang asreng gitu loh. Mantap teman-teman. Jadi ini tadi udah tak tumplekin ya teman-teman ya. Ini jadi campuran antara protein dan juga nabati ya, antara protein dan nabati serta vitamin-vitamin yang memang lengkap, 4 sehat 5 sempurna teman-teman. Tinggal kita masukkan saja air sedikit ya, baru kita aduk-aduk lagi teman-teman. 4 sehat 5 sempurna teman-teman. Kalau ini namanya 4 sehat 5 terplonga-plongo teman-teman ya. Ini enak banget, ini asli ini. Kita kosrang-kasreng sampai matang. Kita tutup ya menggunakan tutup panci legendaris ini teman-teman. Kita tunggu aja sampai matang. Mantap guys. Kita lihat teman-teman ya. Waduh wanginya teman-teman, osang-oseng 4 sehat 5 terplonga-plongo ini teman-teman. Tuh lihat. Sudah matang. Tinggal kita keringkan sedikit saja. Enak banget sih, ini asli aja. Wow. Tinggal kita menghangatkan karena ini cukup dingin ya. Jadi kita menghangatkan badan di sini teman-teman. Karena kita sebenarnya ada di sebuah bukit, tapi bukitnya nggak terlalu tinggi sih. Oke teman-teman ya, jadi ini saatnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu masak lagi, makan teman-teman, makan tumis Jelly Official, yaitu tumis pepaya dan dicampur dengan mie, dengan masakan legendaris, menu-menu legendaris 4 sehat 5 terplonga-plongo teman-teman. Jelas ini enak, jos gandos, gurih, mantap ini yang asli ini. Oke, jadi tanpa lama-lama langsung aja kita makan, mumpung suasana masih kemericik gerimis teman-teman kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah. Makan teman-teman. Suapan pertama untuk kalian semua, dan jangan lupa baca doa. Oke, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar legendaris. Sambil minum teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Seret guys. Jadi si pepayanya itu matang sempurna, berpadu dengan mie, jadi balance gitu loh rasanya, balance gitu loh, antara vitamin juga, zat-zat anti karat, anti nuklir, anti bombardir, apa kayak ya, enak teman-teman.
pedesnya dapat juga. Enak banget. Dikit. Aduh. Oke teman-teman, nanti kita ketemu lagi ya. Aku mau ngabisin makanan kita, osang-oseng atau tumas-tumis mie dan juga apa namanya, gandul ya atau pepaya. Mantap teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang lagi di channel saya Jelly Official teman-teman. Tentunya seperti biasa kita menjalankan sebuah aktivitas malam ini teman-teman, demi mendapat sebuah fenomena yang mengerikan. Dan ini ada histori lokasi yang aku sendiri pun percaya tidak percaya. Mungkin kalau kalian bertanya, Mas Jelly apakah benar kejadian itu, aku tidak bisa pastikan benar atau enggak, karena ini hanya sebuah cerita yang pernah terjadi dan orangnya juga sudah meninggal dunia teman-teman. Histori apa itu nanti kita bahas lebih lanjut. Kita seruput dulu teman-teman, yang penting itu kopinya 80 derajat gembira dengan gelas. Mari kita seruput kopinya bareng. 1, 2, 3. Ditambah suasana gerimis yang masih kemericik kecil, tapi menambah suasana yang syahdu. Seruput lagi. Dan oke teman-teman, jadi kali ini kita camping. Camping kali ini itu ada di sebuah lahan milik seseorang yang digarap oleh orang lain teman-teman. Nah ini ceritanya teman-teman. Jadi orang yang meninggal dunia ini itu adalah seorang penggarap lahan ini ya. Artinya dia bukan pemilik, hanya mengurus aja, dan hasil panennya itu dibagi dua gitulah kira-kira ya. Memang di sini tuh teman-teman, wah hujannya tuh turun lagi ya, hujan ya. Wah, oh enggak deh, ketiup angin ya, kirain hujan. Memang di sini teman-teman, orang ini itu memang sering datang ke sini itu menjelang subuh teman-teman, setelah azan subuh ya, bukan menjelang subuh, setelah azan subuh dia datang ke sini untuk memanen karet-karet yang ada di sini, dipanen gitu loh. Dia nggak punya penyakit apa-apa teman-teman, nggak punya penyakit jantung, nggak punya penyakit diabetes, pokoknya sehat lah orangnya tuh, memang sehat. Usianya tuh udah sekitar 60 tahun, sudah tua tapi masih kelihatan muda teman-teman, masih kayak kelihatan 50 tahun gitu, padahal dia udah 60 tahun, sehat. Dia punya punya anak itu sekitar 4 ya, anaknya 4, dan ada satu anak itu yang masih kecil. Datang ke sini kayak setelah azan subuh, dia sudah sholat, datang ke sini teman-teman untuk memanen hasil-hasil karetnya ini. Apa yang dia saksikan, apa yang dia alami teman-teman, sampai dia sakit sampai meninggal dunia teman-teman. Entah ini cerita benar atau enggak, ini menurut keterangan almarhum teman-teman sebelum meninggal dunia ya, kepada orang-orang atau kepada tetangga-tetangga yang waktu itu sempat menjenguk dia sakit teman-teman. Dia datang ke sini subuh-subuh setelah azan, dia melihat sosok pocong teman-teman duduk di sini. Pocong duduk di belakang aku ini teman-teman, tempat peristirahatan bapak ini ya, tempat dia tuh istirahat atau mengumpulkan karet-karetnya. Dia lihat sosok pocong dari kejauhan, deketin jarak sekitar 7 meter, 5 sampai 7 meter, diludahin teman-teman sama pocong itu dia guys, diludahin. Ini menurut keterangan almarhum ya, bener atau enggak aku nggak tahu ya, diludahin tuh, diludahin sama pocong itu, dan langsung dia tuh pingsan seketika. Pagi-pagi sekitar jam 10 siang dia diketemukan sama orang lain teman-teman, orang yang cari rumput di sini teman-teman. Itu kok ada bapak pingsan gitu, akhirnya dibangunin. Setelah dibangunin dia tuh lemes dan
dibawa ke rumah teman-teman, karena dia nggak bisa jalan tiba-tiba teman-teman, lemes, dan dibawa ke rumah. Setelah itu berobat guys. Berobat itu nggak ada penyakit apa-apa teman-teman, kayak badan sehat, nggak masuk angin, nggak ada penyakit jantung, pokoknya bersih lah, nggak ada penyakit apa-apa teman-teman. Tapi yang dia rasain badan lemes, terus muka itu panas teman-teman, dan tangan sebelah kanan ini selalu merasa kesemutan teman-teman. Itu dialami selama 1 minggu setelah kejadian itu. Pokoknya tangan kesemutan, muka kayak panas, badan lemes gitu teman-teman. Selama 1 minggu kayak gitu terus guys. Akhirnya setelah 1 minggu kemudian dia meninggal dunia teman-teman. Meninggal dunia. Ada yang bilang teman-teman, ini desas-desus ya, ada yang bilang orang-orang mendengar cerita bapak ini banyak yang berspekulasi teman-teman, itu dia tumbal teman-teman, tumbal pesugihan pocong guys. Tumbal pesugihan pocong ditumbalkan sama pemilik lahan ini teman-teman, karena lahan pemilik lahan ini teman-teman itu kaya raya, dan lahannya itu berpuluh-puluh hektar guys. Termasuk lahan ini sekitar 2 hektar disewakan atau digarapkan kepada bapak ini. Astagfirullahaladzim, merinding banget aku teman-teman. Bener atau enggak teman-teman cerita dari almarhum, aku nggak tahu, nggak bisa pastikan. Tapi kalau untuk kasus kayak pesugihan pocong itu banyak teman-teman, banyak. Ada yang untuk penglaris, ada untuk pesugihan supaya hartanya setiap tahun itu bertambah, yaitu dia harus menumbalkan salah seorang nyawa seseorang teman-teman. Mungkin itu akibatnya bapak yang penggarap ini itu meninggal dunia teman-teman. Setelah itu teman-teman, lahan ini itu nggak ada yang ngurus baru sekitar 3 bulan. Ini tuh nggak diurus 3 bulan tuh nggak diurus teman-teman, karena nggak ada mau yang menggarap ini teman-teman. Nah, kalau kalian melihat ini tuh bersih rapi, ini tuh pekerjaan almarhum yang dulu sempat dilakukan teman-teman, kayak nebangin rumput-rumput, kayak deres-deres gitu teman-teman. Tapi sekarang nggak ada yang mau karena takut karena yaitu desas-desus pesugihan pocong yang dilakukan oleh pemilik lahan ini teman-teman. Bener atau enggak aku nggak bisa pastikan, yang jelas malam ini aku coba bermalam di sini untuk coba memastikan sebenarnya apa benar cerita dari almarhum ini ada pocong yang katanya sempat meludahi dia, dan apa benar lahan ini itu teman-teman ada pocongnya yang sengaja ditaruh di sini untuk mencari tumbal. Bener nggak? Aku nggak tahu ya teman-teman. Yang jelas dari pertama aku nyampe sini nggak ada fenomena apapun teman-teman, malah kayak syahdu aja, enak, hujan gerimis, tenang ya, apalagi ada api unggun, kemericik, itu enak syahdu teman-teman. Belum mengalami hal-hal aneh di sini ya, nggak ada fenomena yang terjadi sampai sekarang, sekitar jam 9 malam teman-teman. Tapi kalau untuk merinding-merinding sih ada ya. Tapi kalau untuk fenomena kayak benda jatuh atau sosok pocong itu sendiri, itu nggak ada teman-teman ya. Belum ada. Nggak tahu ya nanti malam ada atau enggak. Yang jelas ini suasananya gerimis ya. Dan emang sih teman-teman, desas-desus apa ya, kayak ada sesuatu yang bergerak tadi teman-teman, kayak kresek aku ngedengarnya. Tikus ya teman-teman ya, tikus ya guys, kayak kresek gitu, tikus teman-teman mungkin ya, tikus mungkin guys. Kalau nggak tikus ya pocong paling. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan sekali lagi ini aku nggak bisa pastikan ya, maksudnya aku bercerita ini tuh bisa benar bisa enggak, karena ya itu teman-teman, apalagi mengenai pesugihan ya, yang
Itu kan sensitif teman-teman, makanya aku nggak nyebutkan namanya atau apa gitu. Kita buktikan sendiri ya, bener enggak. Jangan mendengarkan omongan-omongan orang, kita buktikan sendiri. Kalau memang benar ada ya berarti akan ada fenomenanya. Kalau benar ada pocong ya mudah-mudahan bisa tertangkap kamera atau terlihat mataku. Kalau enggak ya sudahlah, yang penting kita menikmati suasana yang syahdu ini. Oke teman-teman, mantap. Terus Ganus Top Markotop, nanti kita ketemu lagi ya. Seruput lagi teman-teman kopinya. Apinya jangan sampai mati teman-teman, karena ini lumayan dingin ya di sini ya. Teman-teman, stok kayu sudah menipis guys. Waduh, angin ya, angin dulu niupin pohon, jadi ininya pada jatuhan. Stok kayu sudah menipis karena tadi kena gerimis jadi basah semua. Apa itu? Quick gitu. Ini ya. Aduh. Untung ada kayu ini satu lagi teman-teman. Enak kebakarnya ini kayu ini, kayu sengon. Apa ya? Kok kayak bunyi? Oh ini ya bunyiku ya, gema ya teman-teman ya. Gema ya. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Lu? Oh kayak ada yang nebangin kayu teman-teman. Astagfirullahaladzim, kalian denger nggak? Kayak ada yang menggeram. Siapa itu? Nggak ada siapa-siapa teman-teman ya. Kita biarin aja lah.
debunya teman-teman, banyak debu ini bakar-bakaran. Malam ini tidurnya hangat teman-teman, ada api unggun. Tidur kali ini hangat guys, ada api unggun. Aduh. Oke teman-teman, kayaknya kita akan tidur aja, akan istirahat ya. Udah tengah malam teman-teman, udah sekitar jam 11-an kurang. Tadi aku terakhir lihat jam 11 kurang 30, setengah 11-an lah. Oke, kayaknya kita akan istirahat aja, tidur. Aduh. Aduh, enak banget ini ya, basah lagi ini. Nggak apa-apa lah, sebelah sini agak basah dikit teman-teman, sebelah sini kena netes ini tadi nih. Oke teman-teman ya, kita istirahat, kita tidur dulu. Aduh, enaknya ada api unggun lagi, mantep banget tidur. Berasa di hotel mewah teman-teman, asli. Kalau aku tidur di tempat kayak gini berasa di ini, di apa, puncak. Ada api unggun, suasana dingin, pas banget untuk kita istirahat tidur, menenangkan pikiran, otak ya kan, biar nggak pelongo-pelongo. Apalagi tadi habis makan tumas-tumis legendaris, kurang apa lagi coba. Aduh. Aku mau dengar kayak ada geraman guys. Astagfirullahaladzim, baru mau tidur guys. Baru mau tidur teman-teman, udah ada geraman. Suara apa itu tadi? Pocong kah? Biarin ya, mungkin salah denger aku tadi teman-teman. Astagfirullahaladzim, apa itu? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Sosok apa itu guys? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim.
kita berdoa dulu teman-teman sebelum tidur ya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Siapa itu? Tunjukin diri kamu di mana. Betulkah kamu pocong itu? Astagfirullahaladzim. Hei. Suara apa sih itu? Penasaran banget aku teman-teman. Baru mau tidur teman-teman udah ada yang gangguin. Suara apa itu tadi? Kayak suara gerangan-gerangan kan? Nggak ada siapa-siapa teman-teman, tuh lihat tuh. Pocong bukan ya tadi ya? Bukan kali ya, biarin aja teman-teman ya. Bikin kaget aja guys. Subhanallah. Allah. Seperti dari atas teman-teman, kayak ada yang nembang. Siapa itu? Tunjukin diri kamu. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Biarin aja teman-teman ya. Kalian dengar sendiri kan teman-teman, kita kelilingin nggak ada. Memang suaranya dari arah sebelah sini teman-teman. Tapi nggak ada apa-apa guys. Kok kayak suara wanita ya tembangannya ya? Biarin lah. Ntar teman-teman ya, tak ngatur ini guys. Kayaknya miring-miring ini ya. Suaranya sudah menghilang teman-teman, dan kalian dengar sendiri, aku baru mau tidur udah ada suara geraman dan ada suara-suara lain, dan kayak ada suara wanita nyanyi tadi.
tapi nggak ada apa-apa di sekitar sini, tidak terlihat sesuatu penampakan, hanya fenomena suaranya aja teman-teman. Biarin aja lah, kita istirahat dulu teman-teman. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Kok kayak ada orang nyinden sih? Orang nyinden bukan ya? Astagfirullahaladzim. Tunjukin di mana kamu, Neng. Katanya pocong teman-teman, katanya banyak pocong di sini. Tapi kok kayak ada suara wanita? Jangan-jangan orang yang meninggal itu ayo muncul sini, tak tebang-tebangin palak kamu sini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kalian dengar kan jelas banget teman-teman. Genderuwo atau pocong ini guys. Belum sempat tidur loh aku teman-teman. Eh, apa ya teman-teman ya, jelas banget loh, kayak orang geram. Suara tembangannya itu loh teman-teman, ngeri banget guys. Kayak dia tuh ada di sini teman-teman, kayak dia tuh lagi duduk di sini. Perasaan suaranya itu loh, kayak dia tuh lagi duduk di sini teman-teman, kayak di sini. Tapi nggak ada apa-apa teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sosok apa sebenarnya teman-teman yang mengganggu di sini? Dan apa benar itu penyebab pekerja di sini meninggal? Tapi aku kayak nggak yakin. Masa iya sih demit bisa bunuh orang kan? Nggak tahu lah. Kita biarin aja teman-teman ya.
tinggal tidur aja guys, bikin kaget aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Seperti dari sebelah sini teman-teman. Banget aku teman-teman, dari tadi lu aku belum sempat ngeliat loh, belum sempat tidur loh. Kayak berasa ada di sini loh teman-teman, seriusan hantunya tuh kayak duduk di sini. Tapi kok kayak nggak ada apa-apa, bingung aku. Ini apa, pohon apa ya ini? Lagi putih-putih apa nggak tahu, nggak apa-apa, bukan apa-apa.
menurut infonya dia diludahin di sini teman-teman, diludahi pocong tuh di sekitaran sini. Bener apa enggak aku nggak tahu, tapi kok nyatanya malah aku ngedengar kayak suara wanita dari tadi. Emang sih banyak suara geraman. Ayo Neng, mana kalian? Astagfirullahaladzim, ada sesuatu yang jatuh di bawah teman-teman. Apa itu, ranting ya? Nggak ada apa-apa teman-teman. Suara ini apa ini? Titik-titik. Oh, pantulan cahaya itu ya. Cahaya ini ya. Itu apa tuh? Kok kayak putih-putih di sebelah sini? Apa itu? Hei, siapa itu? Bongkar-bongkar ini pohon ini. Nih teman-teman, lahannya tuh 2 hektar yang digarap tuh. Dari ujung sana sampai sini teman-teman. Nih, ini tuh almarhum yang ini teman-teman, yang manuin rumput-rumputnya teman-teman. Ini baru beberapa bulan ya nggak diurus ya. Reda teman-teman, udah nggak gerimis. Udahlah, lanjut tidur aja teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi tadi kita sempat cariin ke area sebelah sini. Itu jelas nyata banget teman, suaranya jelas banget seperti dia ada di sekitar sini. Tapi dia nggak mau menampakkan dirinya, entah kenapa, nggak tahu ya. Dan cerita-cerita yang berkembang katanya tempat pesugihan pocong, tapi nggak ada pocong yang terlihat, cuma memang ada kayak suara-suara aneh dan kayak ada suara wanita, tembang-tembang wanita gitu teman-teman. Kita biarin aja teman-teman, kita nikmati malam ini, kita istirahat aja, kita tidur teman-teman ya, ngantuk banget aku. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti itu aja ya, fenomena-fenomena yang terjadi malam ini seperti itu. Dan hal yang kita cari, penampakan pocong yang katanya sering meludahi orang, tidak terlihat. Dan percaya nggak percaya sih ya, aku juga tentang cerita katanya orang meninggal karena diludahi pocong. Mungkin di daerah kalian ada yang terjadi hal kayak gitu, bisa komen aja ya.
Tapi memang orangnya sudah meninggal dan memang ini udah nggak dirawat sekitar beberapa bulan yang lalu, karena orang yang garap meninggal dan sekarang nggak ada yang garap ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga share. Saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Aku mau tidur dulu ya. Aduh, ngantuk banget teman-teman. Dari tadi belum bisa tidur soalnya aku digangguin demit terus.